Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar 7 cara monetisasi buat YouTuber pemula. Siapa nih yang di sini pengen jadi YouTuber di tahun 2025? Mungkin buat tambah-tambah penghasilan, mungkin buat investasi jangka panjang, atau buat bangun personal branding. Apapun itu, kita harus tahu bahwa di YouTube itu ada monetisasi dan monetisasinya bukan cuma dari AdSense atau iklan, ada beberapa cara lainnya. Yuk kita simak. Jadi sebelum kita membahas tentang monetisasi ini, kita harus tahu bahwa untuk mencapai monetisasi ada syarat yang harus dipenuhi. Dan monetisasi ini ada 3 levelnya. Apa aja itu? Kita langsung bahas ya. Level pertama itu syaratnya minimal 500 subscribers dan udah upload minimal 3 video dalam 30 hari terakhir dan udah mencapai 3.000 jam tayang dalam 365 hari untuk video durasi panjang atau 3 juta jam tayang dalam 90 hari terakhir untuk video shorts. Teman-teman pasti udah tahu ya kalau YouTube itu ada 2 versi yang video panjang sama shorts. Nah, kalau aku pribadi, aku mencapai monetisasi level 1 ini karena aku mengupload video panjang dan itu cukup viral. Jadi aku mendapatkan 3.000 jam tayang itu sebagian besar karena video panjangku. Tapi banyak juga kok orang-orang yang mencapai 3 juta jam tayang karena video shortnya viral. Nah, kalau teman-teman pengen videonya viral, itu pastikan bahwa memang kontennya itu menarik. Kalau aku sendiri, aku mencapai video panjangnya 3.000 jam tayang ini karena video aku edukatif. Aku memberikan semacam kelas online yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sehingga orang-orang yang sedang mencari topik ini itu bisa engage, bisa nonton video aku dengan durasi meskipun 40 menit itu mereka tetap pantengin, dan itu yang bikin aku cepat monetisasi. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu suka bikin video panjang, silahkan pilih niche konten yang kira-kira menarik, menggemparkan, sehingga meskipun dalam durasi pendek itu bisa viral gitu. Untuk mencapai 3 juta views ini kan nggak sedikit ya, butuh effort dan harus pinter-pinter bikin video atau re-upload video lain tapi dengan cara yang lebih menarik gitu. Silahkan mau pilih yang mana, karena ini pilih salah satu ya, nggak harus dua-duanya. Jadi kalau misalkan bisa mencapai monetisasi lewat jalur video panjang, itu targetnya 3.000 jam tayang. Tapi kalau pakainya shorts, maka 3 juta jam tayang. Silahkan pilih yang mana levelnya ya. Pilih yang mana jalurnya gitu. Nah, di level 1 ini teman-teman akan bisa membuka jalur monetisasi. Itu ada 4 jalur. Yang pertama membership atau langganan anggota. Kalau teman-teman cek YouTube channel aku, itu akan muncul di sebelahnya tombol subscribe, itu join, tulisan join atau bergabung gitu. Nah, itu artinya join ke membership atau langganan anggota. Nanti kalau ada orang yang membeli membership ini, mereka akan tergabung ke membership aku dan bisa melihat video-video yang aku upload hanya untuk member gitu, bukan yang publik. Kalau teman-teman udah memenuhi syarat yang tadi, syarat-syarat yang tadi itu teman-teman bisa membuka jalur monetisasi 4 hal ini. Kemudian super stickers itu ibaratnya kayak ucapan terima kasih dari penonton. Misalkan ada seseorang melihat videoku, mereka merasa terhibur, mereka merasa tercerahkan gitu ya, karena dapat ilmu baru, terus mereka pengen ngasih ucapan terima kasih berupa ngasih uang. Itu bisa super stickers. Jadi ada tombol love, terus ada kode atau icon berupa dolar, itu mereka bisa ngasih uang lewat itu gitu. Nah, itu love dolarnya itu di mana? Biasanya ada di kolom komentar gitu. Sebelahnya tempat buat kita ngetik komentar itu. Nah, selanjutnya itu ada shopping. Shopping ini artinya kita bisa mendapatkan penghasilan lewat menautkan atau menyambungkan
toko kita ke channel. Tapi tokonya itu cuman bisa dari Fourth Wall, Shopline, Shopify, Spreadshop, Spring, TeePublic, sama Wix. Selain dari website-website ini, itu belum bisa, ya. Contohnya, yang mungkin udah sering terdengar ya sama masyarakat Indonesia itu Shopify sama Wix. Jadi kalau teman-teman punya website dari nama-nama ini, bisa ditautkan linknya, sehingga ketika ada orang yang nonton video teman-teman terus pengen beli produk, misalkan teman-teman sambil jualan baju atau sambil jualan kacamata, itu bisa ditautkan, disambungkan linknya. Kemudian ada brand connect atau kerja sama brand. Maksudnya gimana? Maksudnya nih ya, contoh aku kan niche-nya itu seputar edukasi bisnis online ya. Kemudian kemungkinan brand-brand yang ada di niche aku itu apa? Katakanlah brand A, brand B gitu. Nah, nanti si YouTube ini akan menawarkan aku apakah mau kerjasama dengan brand tersebut gitu. Nanti dari aku sendiri aku bisa membuka harga di harga berapa gitu. Terus kira-kira dari mereka syaratnya apa aja, itu bisa di level 1 ini. Selanjutnya buat di level 2, syaratnya yaitu minimal 1000 subscribers dan mencapai 4000 jam tayang dalam 365 hari untuk video panjang atau 10 juta jam tayang dalam 90 hari terakhir untuk video shorts. Dan apa aja jalur monetisasinya? Ada watch page ads atau AdSense bagi video panjang dan short feed ads buat AdSense video shorts gitu. Dan di level 2 inilah yang sering banget orang tahu ya, bahwa dapat AdSense, dapat ini dan itu gitu. Nah, bagusnya di ketentuan YouTube baru-baru ini, mereka itu membolehkan buat para YouTuber untuk mengaktifkan AdSense dan memilih kira-kira iklan apa aja yang boleh masuk di channel kita. Contohnya ya, aku hanya membolehkan iklan-iklan yang tidak menampilkan kulit atau wajah atau sosok manusia di dalamnya gitu. Itu ada pilihan seperti itu. Mungkin teman-teman ada punya personal belief, personal faith, atau personal preference lainnya yang aku nggak mau deh YouTube aku itu ada terpasang video iklan dari pinjol misalkan. Itu bisa kita atur. Jadi AdSense ini membuat para YouTuber itu bisa menentukan preferensi mereka masing-masing. Oke, di level 3 syaratnya minimal 10.000 subscribers dan bukan channel made for kids. Maksudnya gimana? Kalau kita upload video di YouTube Studio, nanti sebelum kita publish itu ada pertanyaan, apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau enggak? Kalau misalkan enggak, maka teman-teman bisa mencapai level 3 ini setelah mencapai 10.000 subscribers. Benefitnya apa? Di jalur monetisasi level 3 ini, teman-teman bisa menggunakan fitur YouTube Shopee Affiliate, yaitu link dari Shopee ditautkan ke video panjang atau shorts. Itu kayak semacam kita bikin konten di TikTok, terus ada keranjang kuningnya. Itu pun bisa dilakukan di YouTube video panjang atau shorts gitu. Tapi ini khusus buat channel-channel yang bukan made for kids. Dan untuk bisa sampai di tahap monetisasi, kurang lebih ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, pilih niche konten yang rame. Apakah konten sepak bola, apakah konten lucu-lucuan, apakah konten politik, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa cek di Google Trends. Langsung aja klik di Google, terus klik Google Trends. Nanti di situ akan muncul topik-topik apa yang biasanya viral di Indonesia. Kemudian, yang kedua, kalau kita udah milih niche-nya, maka kita bisa cek konten serupa di niche kamu. Misalkan niche aku itu kan edukasi bisnis online. Maka aku bisa cek konten creator lain, kira-kira topik yang mereka bahas apa. Kira-kira di niche ini apa topik yang ramai diperbincangkan.
gitu. Intinya kayak cari inspirasi topik gitu sih gitu ya. Kemudian kontennya harus dibikin secara konsisten. Maksudnya konsisten di sini adalah upload terus-menerus gitu. Jangan mut-mutan gitu. Dan sesuaikan kemampuan. Misalkan kalau aku mampunya sebulan cuman sekali upload video panjang, it's okay gitu. Sampai akhirnya bisa catch up dengan timing masing-masing. Dan poin penting lainnya yaitu harus paham bahwa judul konten harus memuat kata kunci. Contohnya, kalau teman-teman perhatikan video-video aku, ada beberapa yang viral dan ada beberapa kata kunci yang bisa teman-teman temukan di judul kontennya. Misalkan teman-teman kontennya tentang edukasi bisnis online, tapi lebih spesifik ke apa nih? Ke Shopee kah? Ke Tokopedia? Produk digital atau apa? Nah, itu kata kuncinya harus dimasukkan ke judul kita. Kemudian thumbnail atau cover videonya itu harus menarik perhatian. Jadi untuk jelasnya atau agak-agak detailnya itu kita taruh di judul konten, judul video. Lalu thumbnailnya itu nggak perlu yang banyak kata-kata. Paling enggak covernya tuh bikin orang penasaran atau bikin orang ngeklik dari melihat gambarnya aja gitu. Jadi kalau di thumbnail itu bukan suatu keharusan kita menulis ulang judul video kita. Bisa aja dengan visual hook atau clickbait cover gitu ya. Buat penjelasan thumbnail ini mungkin aku akan bikin video lebih lengkapnya nanti gitu ya. Karena thumbnail ini salah satu kunci buat dapetin banyak views gitu. Selanjutnya pakai 15 hashtags di deskripsi video. Aku menyarankan paling enggak ada 15 hashtags. Kalau lebih enggak apa-apa, karena kan limit deskripsi video panjang YouTube itu 1000 ya kalau nggak salah. Jadi bisa maksimalin aja buat nambahin hashtags gitu. Karena para audiens di YouTube itu bisa menemukan konten kita itu ya lewat kata kunci yang ada di judul sama hashtag, teman-teman. Baru ketika seseorang itu mengetik kata kunci atau hashtagnya di search bar-nya YouTube, maka akan munculkan beberapa video. Nah, nanti viewers itu akan ngeklik video tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan thumbnail gitu. Jadi, 3 poin penting ini adalah komponen utama dari suatu video. Tapi tetap aja kalau misalkan kita udah memaksimalkan judul konten, thumbnail, terus hashtags, tapi kalau kontennya nggak bagus, itu juga akan memengaruhi jam tayang kita. Jadi emang dari 3 hal ini plus kontennya emang harus bagus gitu. Apakah harus memenuhi syarat monetisasi dulu baru bisa berpenghasilan? Tadi kan syaratnya ada banyak ya, ada yang 500 subscriber dulu, ada yang 10.000 subscriber gitu. Nah, kalau nunggu harus punya sekian banyak subscriber, berarti monetisasinya lama dong, Kak. Jawabannya iya, bener. Kalau misalkan subscribernya nggak naik-naik, kita nggak dapet duit dong, lama banget. Jawabannya iya, betul gitu. Tapi apakah harus memenuhi syarat monetisasi itu dulu baru bisa penghasilan? Nggak dong. Konten harus dibarengin sama jualan produk digital, yaitu mengubah skill atau ide jadi uang tanpa harus nunggu monetisasi dari YouTube. Jadi kalau teman-teman perhatikan di video-video aku yang sebelumnya, itu aku udah rajin menawarkan produk-produk aku, baik itu di pertengahan konten atau di akhir konten gitu ya. Nah, dari jualan produk digital berupa e-book, template, terus template website, template worksheet, template Excel, itu aku dapat penghasilan dari situ. Dan hasilnya juga lumayan banget, bisa mencapai 2 juta, 5 juta gitu setiap bulannya. Padahal saat itu subscriber aku belum tembus 1.000, belum tembus 1.000. Masih di bawah 1.000. Terus subscribernya naik, itu penghasilannya juga naik juga. Nah, apa sih sebenarnya rahasia di balik ini?
rahasianya adalah aku jualan produk digital gitu. Hasilkan penghasilan sejak video pertama dengan produk digital. Maksudnya gimana? Nah, kalau teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya, itu aku jelasin tentang apa itu produk digital. Terus gimana orang-orang bisa dapat duit dari produk digital. Yang intinya produk digital itu barang non-fisik yang bisa dijual berkali-kali. Barangnya tuh digital, kayak misalkan template, terus poster, terus ide kita ketik dalam bentuk e-book, itu produk digital. Nah, sambil aku ngonten, sambil aku tawarkan produk digitalnya. Nah, nanti orang-orang bisa membeli secara otomatis lewat website aku, pakai website otomatis namanya Link ID. Teman-teman kalau kepo bisa langsung jump in ke video-video aku yang sebelumnya. Dan berdasarkan pengalaman aku, serta riset-riset pribadi aku, beserta aku kan dulu ikut kelas-kelas digital marketing, kelas desain, kelas editing, kelas tulis-menulis gitu, tentang copywriting gitu, dan semuanya aku rangkum di dalam ebook ini. Jadi ebook ini aku tulis sendiri berdasarkan ilmu yang aku punya dan prakteknya juga. Di dalamnya ada 6 modul dengan topik menentukan niche konten dan produk potensial. Produk apa aja sih yang kira-kira bisa dijual dalam konteks niche apapun. Mau itu konten tentang masak-masak, mau itu konten tentang bisnis, mau itu konten tentang kesehatan. Nah, produk potensial apa yang bisa kita buat untuk mendapatkan uang tanpa harus nunggu monetisasi YouTube dulu gitu ya. Kemudian produk digital layak jual dan laris di pasaran. Apa aja sih produk digital yang laris di pasaran dan kenapa mereka layak jual gitu. Selanjutnya step by step membuat produk digital yang layak jual. Jadi nanti teman-teman akan diajak untuk membuat produk digital yang layak jual itu kayak gimana, editingnya gimana gitu. Pemilihan toko digital yang tepat. Jadi toko digital itu contohnya kayak Link ID, Mayar, dan lain-lain gitu ya. Di guidebook ini aku sebutin semuanya dan plus minusnya aku sebutin. Terus analisis sosial media dan strategi pemasaran plus monetisasi, termasuk 6 cara monetisasi di YouTube, strategi jitu konten di Instagram, optimasi SEO. Writing, terutama untuk konten di X atau Twitter, cara menentukan harga produk yang bisa bersaing, dan tantangan serta solusi bisnis produk digital. Jadi, meskipun tadi aku kontennya tentang monetisasi di YouTube, itu aku jelasin lebih lengkapnya di guidebook ini. Plus, dengan mempunyai guidebook ini, teman-teman akan belajar juga tentang SEO writing, tentang gimana ngonten di Instagram, X, dan Twitter. Plus, belajar juga tantangan dan solusi bisnis produk digital. Tadi aku baca salah satu komentar dari audiens di YouTube, itu beliau tanya, Kak, kalau misalkan aku sebar link dari Google Drive ataupun Canva, itu berarti linknya bisa dong diakses sama orang lain yang enggak beli. Jawabannya iya, betul. Iya, bisa diakses. Namanya digital ya, barang digital itu bisa dihack, bisa diakses tanpa izin gitu. Nah, terus itu gimana dong solusinya gitu. Nah, itu aku bahas juga di guidebook ini. Bonusnya, teman-teman dapat juga video tutorial pengenalan dasar editing di Canva, video tutorial mockup produk digital, tutorial membuat konten reels atau shorts dengan cepat dan otomatis pakai AI dan Canva. Dan dengan memiliki guidebook ini, teman-teman akan free pass join komunitas penghasilan online. Buat yang pengen punya produknya, bisa klik link di deskripsi video. Okay, so that's all. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.